Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Angkatan 84 akan menganalisis berita tentang berbagai kasus jual beli jabatan yang ditangani KPK dari Nganjuk sampai Bekasi, penyederhanaan birokrasi, Smart ASN, dan mall pelayanan. Baiklah, yang pertama, berita tentang jual beli jabatan di Nganjuk. Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk, telah dinonaktifkan dan divonis 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dan 6 bulan penjara dalam kasus jual beli jabatan. Tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang tidak ideal dan sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan pada masyarakat di suatu bangsa atau negara. Bupati tersebut dianggap telah bersalah dan melanggar beberapa pasal, yaitu yang pertama, pasal 12 huruf E dan pasal 5 ayat 2 JO, yang kedua, pasal 5 ayat 2 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis tersebut lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa, yaitu 9 tahun penjara. Penyederhanaan birokrasi akan mempercepat sebuah proses pembangunan, akan tetapi membutuhkan sebuah komitmen antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang lebih utama akan terlaksana dengan cepat dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk segera mereformasi kebijakan lewat penyederhanaan birokrasi. Kebijakan yang berbelit dan bahkan rumit merupakan akibat dari belum berjalannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Seharusnya, kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan kota dapat diselesaikan dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Namun, kenyataannya saat ini, pemerintah daerah malah mengalami kebuntuan di tingkat provinsi. Pengelolaan Smart ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam rangka melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi dan juga profesional. Menjadikan Smart ASN yang ideal dan kompetitif di era globalisasi merupakan tuntutan publik dan target yang harus dicapai. Dengan adanya Smart ASN, maka kinerja ASN akan dapat dilihat dan dinilai dari pusat hingga ke daerah. Memang tak mudah merubah mindset dan mereformasi kultur ASN yang sudah mengakar selama ini. Melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. 1. ASN harus menguasai IT, ASN harus menguasai bahasa asing, ASN harus memiliki sikap dan sifat hospitality atau ramah, ASN memiliki kemampuan networking, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Istilah mall mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Mall kini mulai diadopsi oleh pemerintah karena konsepnya yang nyaman, aman, dan menyuguhkan semua kebutuhan masyarakat. Seperti pemerintah Kabupaten Pandeglang mendirikan MPP atau Mall Pelayanan Publik. Kehadiran mall pelayanan publik bukan sekedar menyatukan berbagai pelayanan dalam satu tempat, tetapi juga salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas pelayanan. MPP mulai digunakan oleh pemerintah melalui Peraturan Menpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik yang didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta.
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman. Dengan adanya mall pelayanan publik diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menyuguhkan pelaksana pelayanan yang profesional dan akuntabel bagi masyarakat. Peningkatan kualitas layanan di MPP harus ditunjang dengan kompetensi ASN. Setiap ASN harus membangun kolaborasi bahkan antar instansi pemerintah. Pemerintahan kolaboratif bisa mewujudkan pemahaman yang lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Diharapkan dengan adanya integrasi pelayanan melalui MPP dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing global dan kemudahan berusaha di Indonesia.